Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menggunakan masker ketika keluar ruangan, kemudian cuci tangan menggunakan sabun. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang jenis dan etika komunikasi, masih sama seperti KD di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang KD 3.1, yaitu KD komunikasi. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita masih dalam satu KD yang sama, yaitu tentang KD 3.1, yaitu memahami komunikasi kantor, dan KD 4.1, yaitu tentang melakukan klasifikasi komunikasi kantor. Sebelumnya, silakan siapkan dulu buku catatan kalian untuk menuliskan resume ataupun rangkuman materi hari ini. Kemudian bisa dituliskan juga nanti misal ada materi maupun pembelajaran yang masih belum kalian pahami, untuk bisa kalian tanyakan di akhir materi, baik di komen maupun di kolom diskusi di Google Classroom. Sudah siap? Kalau begitu saja materi yang pertama, yaitu tentang jenis-jenis komunikasi. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bentuk komunikasi, yaitu ada dua, yaitu komunikasi vertikal serta komunikasi horizontal. Di sini kita akan belajar tentang apa saja jenis-jenis komunikasi di dalam kantor maupun di kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama adalah jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Di sini ada dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang secara langsung, baik saling bertatap muka atau tidak, antara komunikator dengan komunikan. Misalnya, komunikasi melalui telepon dan video conference. Sedangkan komunikasi tulisan adalah komunikasi yang proses komunikasinya menggunakan media tulis, misalnya melalui surat, memo, spanduk, dan sebagainya. Nah, untuk contoh realnya, komunikasi lisan misalnya adalah pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas, kemudian pembelajaran menggunakan video conference, misalnya menggunakan Zoom, atau misal komunikasi yang terjadi kalian berkomunikasi dengan teman-teman kalian melalui WhatsApp di telepon, ataupun video call dengan teman-teman kalian di WhatsApp. Itu termasuk contoh dari komunikasi lisan. Sedangkan komunikasi tulisan, contohnya adalah misal kalian tidak dapat hadir di sekolah karena misal sakit ataupun ada acara keluarga. Berarti kalian harus membuat surat izin yang akan diserahkan kepada guru kelas kan? Nah, itu merupakan contoh dari komunikasi tulisan. Untuk jenis yang pertama ataupun dua jenis ini masih mudah untuk bisa dipahami ya. Kemudian kita akan lanjut ke jenis komunikasi yang selanjutnya, yaitu jenis komunikasi berdasarkan jalur komunikasinya. Di sini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah komunikasi langsung dan komunikasi tak langsung. Kalau komunikasi langsung adalah komunikasi yang dilakukan tanpa perantara orang maupun benda. Komunikator dan komunikan langsung bertatap muka, tidak dipisahkan oleh fisik, jarak, dan waktu. Sedangkan komunikasi tak langsung adalah komunikasi yang dilakukan melalui perantara, baik orang maupun media komunikasi. Contohnya, komunikasi melalui telepon, surat, dan sebagainya. Nah, contoh dari komunikasi langsung adalah ketika kita melakukan pembelajaran di dalam kelas. Jadi saya melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung kepada kalian, itu contoh dari komunikasi langsung, karena tanpa perantara, baik itu misalnya fisik, jarak, dan waktu. Tapi kalau komunikasi tak langsung, contohnya adalah komunikasi misal kalian punya saudara di luar kota, kalian harus menghubunginya menggunakan telepon ataupun surat dan sebagainya. Itu kan terhalang ataupun ada jarak yang memisahkan kalian dengan saudara kalian, berarti kalian harus menggunakan media tersebut. Masih dari pengertian ini disebutkan tentang komunikator dan komunikan. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah sempat disinggung tentang komponen-komponen komunikasi ya. Apakah kalian masih ingat beda komunikator dengan komunikan?
Ya, jadi komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, sedangkan komunikan adalah orang yang menerima pesan. Untuk jenis komunikasi yang kedua, apakah bisa dipahami? Kalau belum, silakan tulis di buku catatan kalian terlebih dahulu untuk bisa dikomunikasikan dan didiskusikan di akhir materi. Jenis komunikasi berdasarkan kedinasan, yaitu ada 3, yaitu komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi non-formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi antar anggota organisasi yang secara tegas telah direncanakan dan ditentukan, baik dalam struktur organisasi maupun dalam peraturan yang telah disepakati. Contohnya adalah rapat kerja, seminar. Sedangkan komunikasi informal merupakan komunikasi yang terjadi antara anggota organisasi yang bersifat pribadi yang tidak berdasarkan ketentuan dalam struktur organisasi atau peraturan. Contohnya, desas-desus, kabar burung. Kemudian, komunikasi non-formal adalah komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi, misalnya rapat tentang ulang tahun perusahaan. Nah, untuk membedakan ketiga jenis ini adalah kalau komunikasi formal itu komunikasi yang berdasarkan struktur organisasi dan dalam waktu yang telah disepakati. Jadi jelas kalau dalam rapat ada direktur, sekretaris, dan sebagainya. Di dalamnya kan ada jabatan-jabatannya. Sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi yang bersifat pribadi, yang obrolannya pun pribadi, misalnya gosip, desas-desus itu kan sama saja. Kemudian kabar burung, masih berita-berita yang belum jelas. Sedangkan komunikasi non-formal merupakan gabungan antara komunikasi informal dan komunikasi formal atau diantaranya, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi, namun kegiatannya bersifat pribadi, contohnya ulang tahun perusahaan, kan masih berkaitan dengan tugas organisasi, namun acaranya ataupun kegiatannya bersifat informal atau tidak resmi, jadi bahas tentang ulang tahun dan sebagainya. Kemudian, jenis komunikasi yang selanjutnya adalah berdasarkan ruang lingkup. Di sini ada 2, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi antar sesama anggota organisasi di dalam lingkup organisasi. Contohnya, komunikasi antara pimpinan dengan staf, sesama staf. Sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi yang berlangsung antara organisasi atau perusahaan dengan masyarakat luar organisasi, misalnya promosi, kerjasama. Jadi pada intinya, beda dari komunikasi internal dan eksternal adalah kalau internal itu komunikasi yang terjadi di dalam lingkup kita. Kalau eksternal, komunikasi yang terjadi di luar lingkup kita. Contoh gampangnya, misal dalam sebuah sekolahan, komunikasi internalnya adalah komunikasi yang terjadi antara kepala sekolah dengan karyawan, kepala sekolah dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan penjaga sekolah, dan sebagainya. Pokoknya komunikasi antara warga sekolah. Sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara pihak sekolah dengan luar pihak sekolah. Contohnya misal guru dengan masyarakat, guru dengan kantor polisi, dan sebagainya. Itu contoh dari komunikasi eksternal. Yang selanjutnya adalah jenis komunikasi berdasarkan jumlahnya. Di sini ada 2, yaitu komunikasi perorangan dan komunikasi kelompok. Komunikasi perorangan merupakan komunikasi yang terjadi antara 2 orang. Contohnya wawancara, dialog, dan sebagainya. Sedangkan komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi antar sesama kelompok orang yang sifatnya tukar pikiran dalam memecahkan suatu masalah untuk memperoleh tanggapan atau masukan. Untuk contoh realnya, komunikasi perorangan misalnya adalah komunikasi yang terjadi misal kalian ingin konsultasi di BK, mau konseling. Berarti kan yang terjadi adalah komunikasi antara guru BK dengan diri kalian sendiri. Itu merupakan contoh komunikasi perorangan. Sedangkan komunikasi kelompok contohnya adalah misal dalam sebuah sekolah atau di SMK ingin diadakan kemah gabungan antar ekskul. Nah, kelompok pramuka atau ekskul pramuka dengan kelompok OSIS akan berdiskusi tentang misalnya kapan dilaksanakan,
mengundang siapa saja tamunya, dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari komunikasi kelompok. Nah, setelah tadi kalian belajar tentang apa saja jenis-jenis komunikasi, pada dasarnya komunikasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu dapat dibedakan menjadi berapa sih? Atau komunikasi yang terjadi di kehidupan sehari-hari itu yang biasa kita lakukan itu apa saja? Dan apa namanya? Nah, di sini akan kita bahas juga komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama dulu adalah komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang merupakan awal timbulnya ide atau gagasan seseorang. Ide atau gagasan itu dapat berbentuk verbal atau non-verbal. Verbal itu langsung, non-verbal itu tidak langsung. Lisan atau tulisan juga ada yang berbentuk elektris, contohnya berpikir, berdoa, berbicara, menulis surat, mendengarkan radio, dan sebagainya. Nah, kalau komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi dengan diri kita sendiri, jadi tidak melibatkan orang lain, kita dengan pikiran kita, dan sebagainya. Sedangkan komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang prosesnya dinamis, di mana kita saling bertukar informasi dan merupakan dasar proses komunikasi antara manusia. Kalau tadi di komunikasi intrapersonal kita terjadi antara kita dengan diri kita sendiri, sedangkan komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara diri kita dengan orang lain. Jadi nggak cuma satu orang, tapi udah lebih dari 2 orang maupun minimal 2 orang. Sedangkan yang ketiga adalah komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki 2 arti, yaitu proses komunikasi dengan media massa dan proses komunikasi dengan informasi secara elektris. Proses komunikasi dengan massa dapat dilakukan secara langsung, misalnya berpidato, berceramah, memberi kata sambutan di muka umum, dan sebagainya. Misal komunikasi menggunakan media elektris seperti radio maupun televisi, itu kan untuk media yang lebih luas. Kalau tadi interpersonal kan cuma 2 orang atau lebih sedikit lingkupnya, sedangkan massa itu lebih banyak. Sedangkan yang terakhir komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang prosesnya antara seseorang dengan kelompok, misalnya kelompok belajar, kelompok diskusi, seminar, dan sebagainya. Nah, untuk jenis komunikasi kelompok ini hampir sama pengertiannya dengan jenis komunikasi berdasarkan jumlahnya, yaitu komunikasi kelompok. Itu sama pengertian dan pemahamannya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis komunikasi, ada beberapa hal dan beberapa jenis di dalamnya. Kemudian kita akan lanjut ke materi etika komunikasi kantor. Bagaimana sih cara kita beretika maupun bersikap di suatu kantor, termasuk juga bagaimana kalian sebagai seorang siswa berkomunikasi, bagaimana kalian sebagai orang yang berpendidikan bisa berkomunikasi dengan baik. Artinya kita harus mampu membedakan dan mengerti siapa lawan bicara kita dan menghormati lawan bicara kita. Tujuan kita beretika dalam berkomunikasi adalah untuk bisa menyesuaikan diri dengan lawan bicara kita serta agar kita mampu menghormati lawan bicara kita. Namun sebelum kita masuk ke etikanya, kita harus tahu dulu apa pengertian dari etika. Etika adalah suatu ilmu yang membahas masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik. Lalu etika komunikasi adalah penyampaian pesan atau berita antara komunikator dengan komunikan dengan sikap memperhatikan baik yang sikap baik maupun baik sikap yang tidak baik untuk dilakukan ketika berkomunikasi. Jadi di sini kita harus bisa mampu membedakan mana nih sikap yang patut untuk kita lakukan dan mana sikap yang tidak pantas untuk kita lakukan, mana kalimat dan kata-kata yang patut untuk kita ucapkan dan mana kata-kata yang tidak patut untuk kita ucapkan. Kalian sebagai seseorang yang sudah beranjak dewasa, di mana sekarang kalian kelas 10 SMK, kalian pasti sudah mampu membedakan mana ucapan-ucapan yang pantas diucapkan oleh seorang siswa dan mana
ucapan-ucapan maupun kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang siswa, mana tindakan yang patut dilakukan oleh siswa, dan mana tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang siswa. Jadi kalian sudah dianggap bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, termasuk juga dalam berkomunikasi. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa tujuan dari kita melakukan etika dalam berkomunikasi adalah yang pertama untuk menghormati lawan bicara kita dan untuk menyesuaikan diri dengan posisi lawan bicara kita agar apa yang ingin kita sampaikan bisa diterima baik oleh komunikan. Namun dalam berkomunikasi, hal-hal apa saja sih yang harus dihindari dalam berkomunikasi? Di sini ada 7 hal yang harus kita hindari. Yang pertama adalah penggunaan kalimat tidak baku. Suatu kantor konteksnya adalah suatu instansi yang resmi. Jadi bahasa yang kita gunakan pun adalah baiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa formal. Jadi tidak ada kita menyampaikan berkas atau menyampaikan file kepada atasan menggunakan kalimat misal, maaf Bapak Direktur, ini gue sampein. Tidak seperti itu. Jadi kita menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang selanjutnya, berbicara sambil melakukan hal lain. Tindakan ini juga berlaku ketika kita melakukan panggilan telepon maupun menerima telepon. Tidak boleh sambil melakukan hal lain. Misal, kita berbicara dengan orang lain sambil mainan HP, atau misal bertelepon sambil makan, itu tidak boleh karena terkesan tidak menghargai lawan bicara kita. Selanjutnya adalah terlalu basa-basi. Dalam berkomunikasi, memang kita diperbolehkan untuk melakukan basa-basi untuk sebagai pengantar ke materi ataupun informasi yang akan kita sampaikan. Namun, apa yang kita lakukan atau basa-basi yang kita lakukan tidak boleh berlebihan, tidak boleh terlalu lama karena akan membuat si komunikan ini menjadi sudah bosan ataupun malas ataupun hilang ketertarikan untuk berkomunikasi dengan kita. Yang selanjutnya adalah berbicara dengan nada kasar. Dimanapun dan kapanpun, saya rasa hal yang keempat ini tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah nada memerintah. Misalnya dalam suatu kantor, si A ataupun si Ana ingin meminta tolong kepada si Susi untuk mencetakkan filenya. Di sini saya akan berikan contoh 2 nada. Nada yang pertama adalah, Sus, tolong cetakkan file saya dong. Yang kedua, Susi, apakah saya boleh minta tolong untuk mencetakkan file saya? Bagaimana anak-anak? Kira-kira lebih sopan yang pertama atau yang kedua? Yang kedua ya, karena yang pertama terkesan memerintah Susi untuk mencetak atau mengeprintkan file si milik Ana. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimat yang menghakimi. Jadi ketika kita berkomunikasi juga tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang menjudge orang lain atau menghakimi orang lain karena terkesan membuat kita salah menilai ataupun terlalu dini menilai orang lain. Kemudian yang terakhir adalah menaikkan intonasi ataupun nada suara. Nah, untuk hal yang terakhir ini ada kaitannya dengan hal yang kelima, yaitu tentang nada suara. Jadi dalam berkomunikasi pun kita harus bisa menyesuaikan intonasi-intonasi yang kita gunakan komunikasi. Misalnya ketika kita berkomunikasi dengan nenek-nenek ataupun orang tua, kita tidak dianjurkan dengan nada yang suara yang keras dan sebagainya, lebih lembut dan sebagainya. Nah, dari 7 ini, apakah ada yang belum kalian paham, anak? Kalau belum, silakan ditulis dan bisa kita diskusikan di forum diskusi di Google Classroom ya. Baik, untuk pertemuan kali ini dan untuk KD yang pertama ini tentang komunikasi, materi telah selesai kita bahas. Apakah ada yang masih belum paham? Setelah ini kita bisa beralih ataupun pindah sesi ke
forum diskusi Google Classroom untuk membahas kira-kira materi dari pertemuan kemarin dan pertemuan hari ini. Materi apa saja yang masih belum kalian pahami, silakan kalian tanyakan untuk bisa kita diskusikan bersama sebelum akhirnya kita ke sesi selanjutnya lagi, yaitu tentang belajar untuk studi kasus dari kasus yang akan kita pelajari bersama. Untuk itu, sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.